Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknik Maintenance Workshop. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan penyebab mati totalnya mesin pompa air bermerek Shimizu ini, geng ya. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk pada pembahasannya atau cara praktiknya, ada baiknya teman-teman subscribe dulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah subscribe? Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ya yang sudah subscribe. Kemudian klik like. Saya tunggu nih. Oke, udah. Sip dah. Terima kasih banyak yang sudah like. Kemudian komen jika ada saran dan pertanyaan. Lalu share teman yang lainnya agar video ini bisa ditonton oleh teman-teman yang lain yang ingin belajar tentang perbaikan atau penyebab mesin pompa air ini mati total ya. Jadi pertama-tama saya ingin membahas bearingnya. Kita masuk pada penjelasan pertama. Jadi saya di sini ingin menjelaskan kepada teman-teman bearingnya. Bearing dipastikan di sini berperan penting sebagai perputaran pada rotor motor pompa air merek Shimizu ini ya, geng ya. Karena bearing kalau tidak sudah rusak, kita bisa melihatnya secara visual ya, geng ya. Nah, terus kemudian kita bisa memutarnya dengan seperti ini. Nah, ini berarti bagus, geng, dia tidak gimbal juga. Nah, kita lihat di sini apakah ada pecah atau semacam kondisinya buruk lah istilahnya ya. Jika kondisinya buruk pada bearing, maka dipastikan teman-teman harus mengganti mesin pompa air Shimizu ini ya, agar rotornya bisa berputar secara maksimal dan tidak lengket ya. Nah, kemudian kedua, kapasitor, geng ya. Kapasitor di sini sangat berperan penting untuk mesin pompa air Shimizu ini, geng. Nah, kita bisa melihatnya secara visual, geng ya. Jika dia terbakar atau hangus meleleh di sini, maka dipastikan itu sudah rusak, geng. Dan kemudian kita bisa mengeceknya dengan menggunakan multitester, geng ya. Atau tonton video saya yang sudah saya buat cara pengecekan kapasitor di sini. Kemudian ketiga, saya ingin menjelaskan tentang termisnya, geng. Jadi di dalam motor listrik ini ada termis yang dimana berfungsi memutus aliran arus listrik ketika lewat batas maksimalnya ya. Jadi ketika motor listrik ini istilahnya panas atau terjadi beban lebih, maka termis ini berfungsi otomatis memutus arus listrik sehingga motor listrik tidak berjalan ya. Paham? Oke, di sini teman-teman paham ya. Kemudian jika dia mati total setelah diberi arus listrik, power istilahnya ya, dia tidak jalan juga motor listrik ini. Ini artinya bisa jadi termis itu putus, bro ya, putus. Jadi di sini saya sarankan teman-teman mengecek termis. Begini cara ceknya. Nah, termis ini kita cek menggunakan multitester analog dengan skala ohm atau tahanan ya. Jadi ini termis. Nah, ini kabel positif merah dari multitester dan ini negatif multitester ya. Kita cek, putar ke skala ohm. Jika dia tidak bergerak jarum multitesternya, berarti kondisi termis putus. Jadi putus termis itu rusak. Nah, sampai sini oke. Jika jarum multitesternya bergerak, berarti kondisi termis bagus, bro ya. Sip. Nah, lanjut lagi kita ke wire pada pompa air Shimizu ini, geng. Dia kalau lekat otomatis dia tidak bergerak ya pada ininya ya, rotornya ya. Dia tidak bergerak dan tidak berputar, tapi rotornya otomatis ada dengung, berarti dia bergetar kayak gitu ya, tapi dia tidak berputar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat wire itu apa yang menyebabkan dia lengket atau lekat ya. Wire pada mesin pompa air Shimizu. Sampai sini oke, sip. Kita lanjut lagi ke kumparan. Nah, kumparan, jika kita melihat kumparan secara visual dia sudah hangus atau terbakar, maka dipastikan teman-teman kumparan harus digulung ulang. Oke, digulung ulang ya kalau sudah terbakar. Nah, tapi secara visual dia bagus, maka kita lakukan pengecekan dengan menggunakan multitester. Nah, sama saja, ini kita putar ke skala ohm ya. Ini kita putar ke skala ohm.
bukan ohm ya. Ya, ini kita putar ke skala ohm 1, kemudian kita colok di powernya bro ya. Jadi powernya ini ada di ini power, karena ini colokannya. Nah, ini kita cek salah satunya ke merah ya, merah multitester, dan hitamnya ke body bro ya. Nah, jika jarum multitester tidak bergerak, artinya kondisi kumparan bagus bro ya, kondisi kumparan bagus. Tapi jika dia bergerak, multitesternya, jarumnya bergerak, maka di sini dipastikan kumparannya sudah rusak. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham di sini? Oke. Nah, kalau sudah paham teman-teman, saya ingatkan lagi tambahan, jika di sini untuk pompa air Shimizu, kita juga harus melihat rumah bearingnya ya. Jika dia sudah tipis atau termakan, maka teman-teman dapat menambah atau membuat titikan kecil-kecil di sini untuk merekatkan bearingnya. Nah, bagaimana teman-teman? Di sini teman-teman paham dan sudah pasti mengerti tentang penjelasan yang saya buat. Semoga sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman tentang penyebab mati totalnya mesin pompa air Shimizu ini ya. Sudah saya jelaskan beberapa poin penting tentang penyebab mati totalnya mesin air pompa Shimizu ini. Nah, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan bye bye.